Haleluya, puji nama Tuhan. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Biarlah setiap firman Tuhan terus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saya mengajak setiap kita, mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan, menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Saya percaya setiap hari ada pembaruan terus terjadi dan kita alami dalam hidup kita. Mari kita akan menikmati firman Tuhan saat ini yang saya beri tema, kenakanlah Kristus. Saya akan baca di dalam Roma 13 ayat 11 sampai ayat 14, demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ya, kalau kita mengobservasi, surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan tentunya untuk jemaat Tuhan yang ada di Roma. Ya. Dan di dalam ayat ini Paulus berbicara tentang kewajiban setiap orang percaya terhadap Allah. Jadi sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, setiap kita punya kewajiban kepada Tuhan. Ya. Nah, kita lihat makna dari ayat-ayat ini. Kewajiban apa yang harus dilakukan oleh orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat-ayat ini kita melihat, yang pertama, bangun dari tidur rohani. Orang percaya harus mengetahui bahwa waktu dan situasi atau keadaan di mana ia hidup, ya, di mana kita hidup saat ini, kita ada di akhir zaman, di mana Yesus tidak lama lagi akan datang kembali untuk membawa gereja yang sempurna, umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Ya. Jadi ini yang harus kita ketahui, kita harus bangun dari tidur rohani. Kenapa? Karena kita ada di akhir zaman. Firman Tuhan bilang, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hal ini berbicara tentang keselamatan yang penuh. Keselamatan akhir saat Yesus datang kembali. Dia akan menjemput gereja Tuhan untuk masuk di dalam pemerintahan bersama dengan Kristus. Jadi firman Allah menasihati kita saat ini untuk saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Bangun dari tidur rohani. Saatnya berarti sekarang. Ya, bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun-tahun nanti. Tetapi dikatakan saatnya, yang berarti sekarang. Sekarang ini tidak boleh ada penundaan, tidak boleh melalaikan perintah. Harus bergerak untuk bangun dari tidur rohani atau sadar dengan situasi sekarang ini. Karena kalau orang lagi tidur terlelap, dia nggak tahu. Dia nggak di sekitarnya dia nggak tahu seperti apa. Bahkan ada orang yang tidurnya sangat-sangat terlelap, dia gak akan pernah tahu ketika ada gempa, ketika ada hal-hal yang ribut di sekitarnya. Nah, itu sebabnya kita harus sadar dengan waktu yang ada, dengan keadaan sekarang. Dan itu sebabnya saat ini, ya, sekarang ini bangun dari tidur
dari tidur rohani. Ya. Bangun dari tidur rohani. Makna yang kedua dari ayat ini dikatakan tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Di dalam ayat 13 dikatakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ya. Hidup tidak sopan itu adalah kehidupan yang menuruti keinginan daging. Dalam ayat ini disebutkan pesta pora, kemabukan, percabulan dan hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Ya. Dan ya kita harus sadar, bangun dari tidur atau kita sadar dengan keadaan sekarang, Tuhan mau datang, kita sadar dengan keadaan sekarang di mana hal-hal ini sedang terjadi di sekitar kita. Ya. Artinya kita bangun dari tidur rohani, ya, kita harus sadar dengan perbuatan-perbuatan daging sehingga kita nggak melakukan itu. Ya. Itu namanya kita bangun dari tidur. Dari tidur rohani, ya. Menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, ya. Yang dikatakan hidup nggak sopan, ya. Kehidupan yang menuruti keinginan daging, ya. Orang yang suka pesta pora, ya, dengan kemabukan, kan ada banyak di luar sana mengadakan pesta, tapi dengan kemabukan, sehingga pada akhirnya terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Percabulan dan hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Bukankah hal ini terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan? Itu sebabnya kita harus sadar. Kita harus bangun dari tidur, tanggalkan setiap perbuatan-perbuatan kegelapan. Paulus memberikan nasihat mengenai kewajiban orang percaya adalah memiliki gaya hidup yang sopan. Seperti pada siang hari, karena kita adalah anak-anak terang, bukan anak kegelapan. Ya. Jadi harus ya menanggalkan. Makna yang ketiga, kenakanlah Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ya. Jadi menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, baru ya menanggalkan perbuatan kegelapan, tetapi mengenakan apa? Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kenakan Kristus berarti yang pertama dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam Galatia 3 ayat 27 dikatakan karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya. Itu sebabnya ya setiap orang percaya anak-anak Tuhan ya mereka harus masuk dalam baptisan air. Itu adalah tanda pertobatan. Dibaptis berarti melakukan firman Tuhan. Karena baptisan adalah tanda pertobatan, orang percaya harus hidup dalam pertobatan setiap hari. Ya. Nanti beberapa bulan akan ada baptisan air yang belum dibaptis, ya, mengambil bagian dalam baptisan air. Dengan demikian, firman Allah katakan kita mengenakan Kristus di dalam hidup kita. Yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya. Kenakan Kristus berarti yang kedua hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Ya. Galatia 5 ayat 16 dikatakan maksudku ialah hiduplah oleh Roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di dalam Efesus 4 ayat 23 sampai ayat 24 dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Dibaharui di dalam roh. Dengan demikian firman Allah katakan kita pasti akan kuat sehingga kita nggak akan menuruti setiap keinginan-keinginan daging. Kita tidak akan hidup sebagai anak-anak kegelapan. Ya. Karena Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ya. Ini adalah rahasia orang percaya untuk hidup dalam kekudusan dan berkemenangan. Kenakanlah Kristus.
di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Nah, kita melihat apa yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang harus kita aplikasikan sebagai orang percaya, kewajiban kita kepada Tuhan. Ya. Bangun, tanggalkan, dan kenakan Kristus. Bangun dari tidur rohani. Ya. Tanggalkan perbuatan-perbuatan daging. Dan kenakanlah Kristus sebagai senjata terang. Ya. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Artinya kita harus bertindak, harus berani. Tidak boleh ada penundaan, tidak boleh melalaikan perintah. Harus bergerak untuk bangun dari tidur rohani atau sadar dengan situasi sekarang ini dan kenakan Kristus sebagai senjata terang. Maka saya percaya ketika Yesus datang kedua kalinya, kita adalah orang-orang yang akan menikmati kemuliaan di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari telah mengikuti Renungan 79. Biarlah setiap renungan yang sudah kita dengar ini dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi berkat bagi kita semua, dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah, keluarga, dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, keagungan-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia yang Tuhan boleh limpahkan di dalam hidup kami, sehingga kami beroleh keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih buat nasihat firman Tuhan saat ini, untuk kami boleh bangun dari tidur rohani, menanggalkan setiap perbuatan-perbuatan kegelapan, dan mengenakan Kristus sebagai senjata terang dalam hidup kami. Dan kami percaya kami akan menjadi umat-umat Tuhan yang menang setiap hari di dalam Engkau, sampai Engkau datang kembali, Engkau mendapati kami siap untuk masuk di dalam pemerintahan bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biarlah melekat di dalam setiap hati kami Tuhan, di dalam hidup kami. Hamba berdoa berkati seluruh jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, menjadi jawaban dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, kuasa Tuhan menaungi kehidupan mereka, menjadikan mereka jemaat yang tetap setia hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Janganlah hendaknya kerajinan keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang kendor. Biarlah roh kami menyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.